Hey yo, what is up guys? Gimana kabar? Baik-baik kan? Film yang akan Mimin bahas kali ini adalah aksi seru dari 4 manusia super yang dijuluki dengan Fantastic Four. Penasaran kan gimana aksi mereka? Yuk kita langsung goes ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah benda angkasa yang tiba-tiba meledak. Dan dari ledakan tersebut kemudian muncul sejenis komet yang melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan super. Komet tersebut menuju bumi dan melintasi perairan Jepang hingga mengakibatkan seorang nelayan terjatuh dari kapal karena getarannya. Namun anehnya ia tidak tenggelam karena permukaan air tiba-tiba menjadi padat. Komet tersebut lalu melintas melewati piramida Mesir dan membuat permukaan piramida diselimuti salju. Waktu terus berjalan dan komet kini melintasi Los Angeles hingga mengakibatkan listrik di seluruh kota padam dan membuat semua penerbangan tertunda. Dan film Fantastic Four pun dimulai. Reed Richards, Susan Storm, Ben, dan Johnny Storm pada saat itu sedang berada di bandara menunggu pesawat mereka ke New York. Sambil menunggu, mereka menyaksikan berita tentang listrik padam di seluruh kota secara misterius. Mereka kemudian melihat pemberitaan acara pernikahan Reed dan Susan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Sementara Reed dan Susan membahas keanehan yang terjadi, John dan Ben asik dengan para penggemar yang mengelilingi mereka. Susan begitu mengkhawatirkan pernikahan mereka akan tertunda lagi untuk kesekian kalinya karena kejadian tersebut. Untungnya Reed berhasil meyakinkan Susan bahwa mereka akan tetap melangsungkan pernikahan mereka apapun yang terjadi. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota New York. Kini pemberitaan tentang perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia sedang hangat diperbincangkan di TV. Sementara itu, Susan mendatangi Reed dan mengungkapkan kegelisahannya menghadapi pernikahan mereka yang tinggal sebentar lagi. Tiba-tiba Johnny menghampiri mereka dan menanyakan pendapat mereka tentang seragam baru yang ia bawa. Susan tidak menyukainya dan beranjak keluar. Reed kemudian memberitahukan Johnny tentang analisa gangguan global yang sedang ia lakukan. Menurutnya, penyebab semua itu adalah radiasi kosmis, hal yang sama yang memberikan mereka kekuatan. Di sela-sela obrolan mereka, Johnny menanyakan pesta lajang kepada Reed. Walaupun pada awalnya Reed menolak ajakan Johnny, tapi pada akhirnya Reed menyetujuinya. Scene selanjutnya menampilkan komet sudah melintasi Latveria dan membuat Victor kembali hidup di suatu tempat. Di sisi lain, Reed, Johnny, dan Ben pergi ke pesta lajang Reed dan bersenang-senang. Sementara itu, Susan didatangi oleh General Hager dan anak buahnya di laboratorium Baxter untuk menemui Reed. Singkat cerita, Susan membawa sang jenderal menemui Reed yang pada saat itu sedang asik berdansa dengan beberapa wanita di sekelilingnya. Tiba-tiba Reed terkejut karena Susan sudah berada di hadapannya bersama General Hager. Mereka kemudian membicarakan kejadian misterius yang sedang terjadi dan menunjukkan beberapa hasil satelit mata-mata mereka. Menurutnya, hal tersebut dapat mengancam keamanan negara, sehingga sang jenderal membutuhkan bantuan Reed. Ia lalu memberikan sebuah solusi dan sang jenderal kemudian memintanya untuk segera mewujudkan hal tersebut. Tapi sayangnya Reed menolaknya karena ia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Scene kemudian berganti ke Latveria. Victor yang kembali hidup kini benar-benar telah terlepas dari topeng dan baju besi yang melekat di tubuhnya. Di sisi lain, Reed diam-diam membuatkan proyek untuk General Hager. Ben dan Johnny tidak sengaja mengetahui hal tersebut, namun mereka berusaha untuk tetap merahasiakannya dari Susan. Tak lama kemudian, hari pernikahan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para tamu undangan mulai berdatangan, namun Susan masih berada di kamarnya dan merasa sangat tegang. Untungnya, Alicia berhasil membuatnya tenang. Sementara itu, di hari yang sangat penting, Reed masih berkutat dengan proyek General Hager. Ben kemudian mengingatkannya dan tiba-tiba Reed menjadi sangat lentur karena begitu tegang. Di Latveria, Victor yang sudah kembali bangkit melihat komet tersebut di layar monitornya. Di sisi lain, pernikahan Susan dan Reed sedang berlangsung. Namun tiba-tiba PDA Reed berbunyi dan menampilkan status bahaya. Ben mengingatkan Reed untuk tetap fokus kepada pernikahan mereka, hingga membuat Reed mengabaikan pesan tersebut. Hingga di detik-detik penting mereka, tiba-tiba komet itu melintas di atas mereka dan membuat semua aliran listrik padam. Helikopter yang berada di atas gedung tempat acara pernikahan mereka digelar pun tiba-tiba kehilangan tenaga dan jatuh terhempas hingga mengacaukan acara tersebut.
Johnny kemudian diperintahkan Reed untuk segera mengejar komet itu. Aksi kejar-kejaran begitu menegangkan dan hampir membahayakan Johnny. Rupanya ia bukanlah sebuah komet melainkan sesosok manusia metal yang berpijak di papan seluncur yang memiliki kekuatan super sehingga dapat bergerak begitu cepat. Ia adalah Norrin Red. Johnny yang sempat menangkap sosok tersebut akhirnya dicekik dan dibawa ke luar angkasa. Johnny kemudian mengakui kekalahannya hingga akhirnya ia dihempaskan hingga terjatuh di padang pasir di Timur Tengah. Norrin yang begitu tunduk dan patuh kepada tuannya menyatakan jika dunia lain sedang menanti dirinya dan ia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Di sisi lain, Johnny menceritakan Norrin kepada tim Fantastic Four dan General Hager. Johnny merasa tidak baik setelah bertemu dengan Norrin. Ia pun berjalan-jalan keluar hingga akhirnya terjatuh dari gedung. Susan yang menemukannya kemudian mencoba untuk mengecek tubuh Johnny. Sayangnya, saat Susan menyentuh tubuh Johnny, kekuatan mereka malah tertukar. Susan menjadi panik karena berubah menjadi manusia obor dan tidak tahu cara mengendalikannya. Begitupun dengan Johnny yang malah menjadi tidak terlihat. Saat itu, Reed menghampiri Susan dan menyuruh mereka berdua untuk bersentuhan kembali. Kekuatan mereka pun kembali seperti semula. Beberapa saat kemudian, Reed meneliti kekuatan mereka dan mengatakan jika Johnny harus menjaga jarak karena kekuatannya menjadi tidak stabil setelah bertemu dengan Norrin. Tak berselang lama, Norrin terlihat kembali di langit. Sementara itu, Reed dan Susan masih berdebat tentang masa depan mereka karena kekuatan yang mereka miliki. Reed berencana untuk menjalani kehidupan normal setelah mereka menikah nanti dan akan memberitahu Johnny dan Ben setelahnya. Tapi Johnny tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Ia kemudian pergi berlalu. Di sisi lain, di Greenland, Victor turun dari helikopternya dan mencoba berkomunikasi dengan Norrin yang sudah ia incar sejak lama. Victor mengatakan jika mereka berdua bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan jika mereka bekerja sama. Tapi sayangnya Norrin menolaknya dan mengatakan jika semua yang Victor tahu kini sudah berakhir. Ia lalu pergi meninggalkan Victor. Victor tidak menerima penolakan tersebut dan mulai menyerang Norrin. Tak disangka ternyata Victor dengan mudah Norrin hempaskan ke batuan es yang berada di belakangnya. Scene kemudian berpindah ke gedung Baxter. Di saat Johnny menceritakan rencana Reed dan Susan yang akan memulai hidup normal setelah pernikahan mereka kepada Ben dan Alicia, tiba-tiba Reed datang dan menunjukkan masalah serius yang sedang mereka hadapi. Reed menunjukkan hasil analisanya yang menyatakan bahwa setiap tempat yang pernah didatangi oleh Norrin akan mati dalam waktu 8 hari. Mereka kemudian mengamati tempat-tempat yang pernah Norrin singgahi. Berkat alat canggih buatan Reed, akhirnya mereka mengetahui kemana tujuan Norrin selanjutnya. Mereka pun bergegas menuju tempat tersebut menggunakan helikopter bersama General Hager dan tim. Tak lama kemudian muncul sebuah lubang raksasa di tengah sungai. Hal itu membuat biang lala yang dipenuhi penumpang hampir runtuh karena energi itu. Untungnya Susan, Ben, dan Reed dengan sigap berusaha membebaskan para penumpang dengan kekuatan mereka. Beberapa saat kemudian Norrin keluar dari lubang tersebut. Tanpa mendengar aba-aba dari Reed, Johnny langsung mengejar Norrin hingga akhirnya menabrak Reed. Akibatnya kekuatan mereka tertukar dan hampir membahayakan orang banyak. Dan sesaat setelah kejadian tersebut, sungai itu menjadi tandus dengan lubang besar yang menganga. General Hager menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada tim Fantastic Four. Kemudian saat Reed mencoba meyakinkan jika lain kali mereka akan lebih baik, tiba-tiba Victor Von Doom hadir di antara mereka karena General Hager memanggilnya. Ben yang tidak bisa menahan diri langsung menyerang Victor. General Hager mengatakan jika mereka harus bekerja sama karena menurutnya Victor memiliki informasi penting tentang Norrin yang sempat berkomunikasi dengan Victor di Greenland. Setelah menonton hasil rekaman Victor, mereka mendapatkan kesimpulan jika sumber kekuatan Norrin terletak di papan seluncurnya, sehingga mereka harus memisahkan Norrin dengan papan seluncur tersebut. Setelah lama berkutat di laboratorium, Reed akhirnya menemukan solusinya. Victor yang berada bersama Reed kemudian diam-diam membuat proyeknya sendiri dan meninggalkan Reed. Tak lama setelah itu, Reed dan Susan mendemonstrasikan rancangan untuk melawan Norrin kepada General Hager. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Susan kemudian mencari Victor dan mendapatinya sedang melakukan proyeknya sendiri. Susan kemudian memintanya kembali ke laboratorium untuk membantu Reed. Di sisi lain, Kapten Rai memberitahu Johnny jika mereka akan mencegat Norrin dalam waktu dekat.
Scene lalu berpindah ke hutan hitam di Jerman. Saat Reed dan Jenderal Hager berseteru untuk menjalankan misi mencegat Norrin, Victor hanya mengamati mereka dari kejauhan, lalu pergi berlalu. Jenderal Hager dan tim bersiap untuk menjalankan misinya ke arah utara. Sementara itu, Reed dan timnya menjalankan misi ke arah yang lain. Reed dan tim berpencar dan mulai menempatkan alat yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Namun saat Susan hampir menyelesaikannya, tiba-tiba Norrin sudah berada di hadapannya. Susan kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan Norrin, tapi sayangnya belum selesai berkomunikasi, tiba-tiba Jenderal Hager meluncurkan tembakannya ke arah Norrin hingga membuat dirinya menyelamatkan diri. Susan kemudian mengaktifkan alat miliknya, hingga akhirnya pun semua alat dapat dioperasikan secara online. Tak lama kemudian, Norrin terpisah dari papan seluncurnya saat melewati spot yang sudah mereka tentukan dan jatuh pingsan. Saat itu, Victor sudah berada di tempat tersebut dan tak lama kemudian Reed dan tim menghampiri mereka, kemudian disusul oleh Jenderal Hager dan timnya. Norrin kemudian diamankan oleh Jenderal Hager di Siberia. Reed dan tim menanyakan keberadaan Norrin, namun sang jenderal tidak memberitahunya dan tidak memberi izin apapun. Ternyata saat itu hadir Tuan Sherman hingga akhirnya mereka pun berpisah. Jenderal Hager, Tuan Sherman, Victor dan tim menuju ke ruangan Norrin. Di saat itu, Victor menanyakan keberadaan papan seluncur tersebut. Kapten Ray lalu mengatakan jika papan tersebut disimpan di sebuah ruangan terpisah. Di saat Tuan Sherman mulai melakukan pekerjaannya terhadap Norrin, di saat itu pula Reed dan timnya merencanakan sesuatu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa diketahui siapapun. Johnny pun langsung melancarkan aksinya kepada petugas yang berada di luar ruangan dengan sedikit berbasa-basi untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Susan menggunakan kekuatan tak terlihatnya untuk keluar dan menyelidiki kasus tersebut. Susan melihat Norrin sedang diinterogasi dengan menggunakan alat kejut listrik. Sementara itu, Kapten Ray memberitahu Jenderal Hager jika Victor ingin segera menemui dirinya. Hal tersebut membuat mereka semua meninggalkan Norrin sendirian. Norrin dapat merasakan kehadiran Susan yang tidak terlihat. Susan kemudian mencoba berkomunikasi dengan Norrin lagi. Norrin pun menceritakan siapa dirinya dengan menampilkan visualisasi di perutnya. Rupanya, ia merupakan seorang yang setia melayani tuannya dan selalu berusaha melindungi dunianya yang membutuhkan energi panas ataupun energi organik agar mereka bisa tetap hidup. Susan kemudian memintanya untuk menghentikan tuannya, si penghancur itu. Namun, Norrin mengatakan jika bukan dialah yang menarik si penghancur ke dunia mereka, melainkan papan seluncur yang memberinya sumber kekuatan. Norrin kemudian memberitahu Susan jika si penghancur hampir tiba. Scene kemudian berpindah di mana Jenderal Hager menemui Victor yang menagih janjinya untuk meneliti papan seluncur milik Norrin. Jenderal Hager pun menunjukkan papan seluncur tersebut kepada Victor di bawah pengawasannya. Namun setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Victor kemudian menghabisi sang jenderal. Rupanya ia sudah merencanakannya semua dari awal dan kini tiba gilirannya untuk menguasai dunia dengan sumber kekuatan barunya. Di sisi lain, Susan menceritakan tentang Norrin kepada tim. Mereka lalu berencana untuk memberitahu Jenderal Hager. Saat mereka menemukan sang jenderal sudah tak bernyawa, mereka langsung mencari Victor. Tapi sayangnya, ia sudah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Fantastic Four bersama Norrin menaiki pesawat buatan Reed untuk melacak keberadaan Victor. Setelah mereka bertemu, Reed lalu meminta Victor untuk menyerahkan papan tersebut demi menyelamatkan dunia. Namun seperti biasa, Victor menolaknya sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akhirnya, Victor membuat Fantastic Four dan Norrin terpental hingga ke tengah perkotaan Cina. Dan di saat tersebut, Victor mencoba menghabisi Norrin dengan tombak miliknya. Tapi dengan sigap, Susan melindungi Norrin dengan kekuatannya. Namun sayangnya, kekuatan Victor tak tertandingi hingga membuat Susan tertusuk tombaknya. Kemudian Norrin mengatakan jika sang penghancur sudah begitu dekat. Di waktu yang begitu sempit, Reed teringat jika mereka masih memiliki harapan karena menurutnya, Victor memiliki pemancar yang menghubungkan dirinya dengan papan seluncur tersebut. Mereka hanya perlu melepaskan pemancar tersebut agar papan seluncur tersebut terpisah dari tubuh Victor.
Mereka pun menyatukan kekuatan super mereka dan meminjamkannya kepada Johnny agar ia mampu menghadapi Victor. Pertarungan sengit di antara Victor dan Johnny begitu menegangkan hingga akhirnya pemancar tersebut terlepas dan Victor terpisah dari papan seluncurnya. Not without me. Johnny kemudian kembali kepada Susan dan yang lainnya, tapi sayang sekali Susan kehilangan nyawanya. Melihat hal tersebut membuat Norrin bertekad untuk menghancurkan si penghancur itu sendirian. Dan di saat yang bersamaan, papan seluncur Norrin pun kembali menjadi miliknya. Dengan kekuatan yang sudah kembali, Norrin mencoba menolong nyawa Susan dan berpesan kepada Reed untuk selalu menjaga Susan. Setelah itu, Norrin langsung mendekati si penghancur untuk melenyapkannya dengan kekuatan papan seluncur tersebut. Walaupun konsekuensinya ia akan ikut lenyap. Melihat Norrin yang begitu gigih menghadapi kesulitan saat menerjang si penghancur, Johnny membantu mendorong papan seluncur Norrin. Namun kekuatan Johnny melemah karena kekuatan si penghancur yang begitu dahsyat. Sementara itu, Ben menanyakan mengapa rencana mereka tidak berjalan. Reed kemudian mengatakan jika mereka sudah terlambat. Namun di sisi lain, Norrin masih terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil mengakhiri segalanya. Hal tersebut membuat semesta bersinar di tengah malam seketika dan tak lama kemudian semua kembali menjadi normal. Begitupun dengan Susan yang kembali hidup di pangkuan Reed dan kekuatan Johnny yang kembali menjadi stabil. Reed dan Susan pun mengatakan jika mereka akan tetap bersama dengan tim karena hidup normal mereka adalah hidup bersama mereka untuk tetap menyelamatkan dunia. Di akhir film menunjukkan acara pernikahan Reed dan Susan yang digelar secara sederhana di Cina. Dan kini acara tersebut dilakukan secara kilat karena kapal Venice tenggelam di Laut Adriatik. Dan mereka harus segera beraksi untuk menyelamatkannya. Dan film Fantastic Four pun selesai. Gimana guys, aksi Reed dan kawan-kawan GG abis nggak tuh? Mimin sih pengen punya kekuatan super kayak Susan ya, yang bisa menghilang. Bagaimana dengan kalian? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Dadah!